Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan teori David Hume dan René Descartes. Saya Meliana Nur Andriani, NPM 1810038. Perkenalkan, nama saya Nia Prihatin, NPM 18144100039. Perkenalkan, nama saya Tegar Adi Darmawan, NPM 18144100047. Baiklah, mari kita materi yang pertama, yaitu teori tentang David Hume. Ya, masuk ke materi yang pertama adalah teori dari David Hume. Ya, berikut adalah foto dari David Hume. David Hume adalah seorang Skotlandian yang dilahirkan dan membesar di sebuah perkebunan kecil milik keluarga di Nine Wells, sekitar 9 mil dari Berwick, Edinburgh, dan pada tanggal 26 April 1711. Dia adalah anak kedua dari pasangan keluarga terpandang Joseph Hume dan Catherine Falcon. Sang ayah adalah seorang tuan tanah yang dihormati di tengah masyarakat. Sedangkan Catherine, ibunya, adalah seorang putri dari Sir David Falconer, President of the Scottish Court of Session. Sejarah singkat dari David Hume ini ditulis dalam sebuah biografinya yang berjudul My Own Life, 4 bulan sebelum dia meninggal dunia. Pada saat berumur 12 tahun, David Hume mengikuti tradisi keluarga besarnya, mendalami ilmu hukum dan ekonomi. Untuk itu, dia belajar di Fakultas Hukum Universitas Edinburgh. Sayang, ternyata tradisi keluarga tidak sejalan dengan tujuan hidupnya. Hume meninggalkan universitas itu saat berumur 15 tahun tanpa memperoleh gelar apapun. Setelah itu, David Hume justru lebih giat belajar filsafat, sejarah, dan serta secara mandiri sampai berumur 18 tahun. Selanjutnya, aliran empirisme. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti experience, atau kata ini berakar dari kata bahasa Yunani emperia dan kata experientia yang berarti berpengalaman dalam atau berkenalan dengan atau terampil untuk. Sementara menurut A.R. Leslie, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme. Di antaranya doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah salah satunya sumber pengetahuan dan bukan akal. Menurut aliran ini, adalah tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi bila dekat kita terdapat kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia, yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih dapat diandalkan. Kaum empirisme cukup puas dengan mengembangkan sebuah sistem pengetahuan yang mempunyai peluang besar untuk benar, meskipun kepastian mutlak tidak akan pernah dapat dijamin. Selanjutnya, paham empirisme. Paham empirisme yang pertama ada teori tentang makna. Teori pada aliran empirisme ini
dinyatakan sebagai teori asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkas dalam rumus nil his est in intellectu quod non pritus ferit in sensu, atau tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding yang dikeluarkan tatkala ia menentang ajaran ide bawaan innate ideal kepada orang-orang rasional. Jiwa atau mind itu tak kala dilahirkan keadaan kosong laksana kertas putih yang belum ada tulisan di atasnya, dan setiap ide yang diperolehnya mesti datang melalui pengalaman. Yang dimaksud di sini adalah pengalaman indriawi. Jadi semua pengalaman yang dia lihat, yang dia rasakan, itu yang dia dapat. Kemudian Hume mempertegas teori ini dalam bab pembukaan bukunya Treatise of Human Nature tahun 1793 dengan cara membedakan antara ide dan kesan. Semua ide yang kita miliki itu datang dengan kesan-kesan, dan kesan-kesan itu mencakup penginderaan, passion, dan emosi. Yang kedua adalah teori pengetahuan. Teori pengetahuan menurut rasional adalah beberapa kebenaran umum seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab atau dasar-dasarnya, dan beberapa prinsip dasar etika dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya, yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori, yang diperoleh keluar dari intuisi rasional. Empirisme menolak hal demikian karena tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran yang diperoleh lewat observasi, jadi ia kebenaran a posteriori. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, terkecuali beberapa kebenaran divisional, logika, dan matematika. Kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai berikut salah satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya, rangkaian pemikiran. Rangkaian pemikiran di sini yang kami rangkum itu ada 3. Yang pertama, empiriokritisme. Yang kedua, empirisme logis. Yang ketiga adalah empirisme radikal. Yang pertama adalah empiriokritisme. Empiriokritisme disebut juga machisme atau sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistis. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti dari aliran ini adalah ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian a priori.
Sebagai gantinya, aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau sensasi-sensasi atau pencercapan-pencercapan. Aliran ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali ide Berkeley dan Hume, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Karena dituntut oleh tuntutan sifat netral filsafat, aliran ini juga anti metafisik. Ya, untuk selanjutnya empirisme logis akan dijelaskan oleh Mbak Meliana. Selanjutnya yaitu empiriokritisisme, disebut juga Machasin, sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistis. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti aliran ini adalah ingin membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Sebagai gantinya, aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan jumlah elemen-elemen netral atau sensasi-sensasi pencerapan-pencerapan. Aliran ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali ide Berkeley dan Hume, tetapi secara bersembunyi-sembunyi, karena dituntut oleh tuntunan sifat netral filsafat. Aliran ini juga anti-metafisik. Yang selanjutnya yaitu empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan problem filosofis dan ilmiah. Empirisme logis berpegang pada pandangan-pandangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada batas-batas bagi empirisme. Prinsip sistem logika formal dan prinsip kesimpulan induktif tidak dapat dibuktikan dengan mengacu pada pengalaman. Yang kedua yaitu semua proposisi yang benar dapat dijabarkan. Yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam pada dasarnya tidak mengandung makna. Selanjutnya yaitu ada juga empiris radikal. Empiris radikal yaitu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi. Apa yang dapat dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Soal kemungkinan melawan kepastian atau masalah kekeliruan melawan kebenaran telah menimbulkan banyak pertentangan dalam filsafat. Ada pihak yang belum dapat menerima kenyataan bahwa penyelidikan empiris hanya dapat memberikan kepada kita suatu pengetahuan yang belum pasti. Mereka mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan empiris dapat diterima sebagai pasti jika tidak ada kemungkinan untuk mengujinya. Lebih lanjut, dengan begitu tak ada dasar untuk keraguan. Selanjutnya yaitu teori René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1596. Meninggal di Stockholm, Swedia pada tanggal 11 Februari 1950 pada umur yang ke-53 tahun. Ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Dia merupakan filsuf dan matematikawan Perancis. Karena karyanya yang terpenting ialah Discours de la méthode dan Méditations de la philosophie. Teori dari René Descartes yaitu ada teori rasionalisme dan teori skeptisisme. Rasionalisme adalah Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan ateisme.
Dalam hal tersebut bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan, keagamaan, atau takhayul. Berikut adalah tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama yaitu René Descartes, G. W. Leibniz, B. D. Spinoza, Nicolas Malebranche, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Yang selanjutnya yaitu syarat membuktikan diri. Syarat yang pertama yaitu kepastiannya haruslah semacam kemustahilan untuk diragukan dan dapat dibuktikan sendiri melalui akal, jelas dan berbeda dari keyakinan lain. Yang kedua, kepastiannya haruslah yang akhir dan tidak dapat tergantung pada kepastian dari keyakinan lainnya. Yang ketiga yaitu haruslah mengenai sesuatu yang ada, sehingga keyakinan atas keberadaan benda lainnya dapat disimpulkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tegar Adib Darmawan dan Meliana Nur Andriani. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang skeptisisme. Descartes dinamakan skeptisme metodikal atau metodologi, yang artinya menggunakan keraguan secara metodologis untuk mencapai pengetahuan sejati. Metode ini dilakukan untuk melempar jauh-jauh dari segala keyakinan. Lalu, ada 4 langkah untuk menguji keyakinan. Pertama kali yang harus diuji adalah keyakinan dari persepsi panca indera. Ini merupakan hal yang paling mudah daripada semuanya, namun seringkali menipu, seperti realitas objek dari kejauhan menurut mata telanjang. Contohnya saja, semisal kita akan melihat suatu benda yang kecil. Nah, kita harus membutuhkan yaitu mikroskop. Tapi apa yang kita lihat itu belum tentu realistis atau dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi harus membutuhkan mikroskop. Lalu yang kedua, kemudian tibalah pada kelas keyakinan yang lain. Bagaimana dengan keyakinan atas benda material atau keyakinan bahwa alam fisik itu ada? Hal ini pasti diragukan karena keyakinan yang didasarkan atas persepsi indera yang terbukti menipu sehingga kurang pasti. Yang ketiga, selanjutnya, Descartes bertanya, apa yang ada di dalam keyakinan dari ilmu alam dikenali oleh persepsi indera yang kemudian kita paham sebagai hal yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, Descartes melanjutkan pada keyakinan matematis. Bagaimana dengan keyakinan atas matematika? Mengapa ia meragukannya? Dia selalu menghargai matematika sebagai model kepastian, karena sangat pasti dalilnya. Apalagi keyakinan matematis yang diragukan karena dihasilkan dari persepsi indera. Katanya aku baru bangun tidur. Namun, 2 ditambah 3 pasti sama dengan 5 dan persegi 4 pasti tidak memiliki lebih dari 4 sisi. Dan kelihatannya tidak mungkin bahwa kebenaran begitu jelas dianggap keliru. Keyakinan ini diketahui oleh pikiranku, bukan oleh inderaku, namun apakah mustahil untuk meragukannya? Walaupun ahli matematika sering melakukan kesalahan, dalam usahanya memaksa skeptisisme metodologinya atas ketegasan itu, dan karena tidak ada alasan untuk meragukan matematika, maka Descartes menemukan suatu hal.
di mana ada kejahatan dan godaan iblis yang sangat kuat menipuku. Pada saat itu, katanya, aku tertipu berbuat kesalahan, bahkan matematika sekalipun, dan salah pada saat seperti itu. Adapun karya-karya dari René Descartes. Karya filsafat Descartes dapat dipahami dalam bingkai konteks pemikiran pada masanya, yakni adanya pertentangan antara skolastisisme dengan keilmuan baru Galilean Kopernikan. Atas dasar tersebut, ia dengan misinya filsafatnya berusaha mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat diragukan. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada kesimpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan dalam 3 bagian tidak dapat diragukan. Kategori pengetahuan tersebut, yang pertama, pengetahuan yang berasal dari indrawi dapat diragukan. Semisalnya kita memasukkan kayu luruh ke dalam air, maka akan tampak bengkok. Nah, jadi apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Kayak hal ini, kayu itu merupakan kayu yang lurus, tapi ketika kita masukkan dan kita lihat dari samping, maka akan tampak bengkok. Yang kedua, fakta umum tentang dunia, misalnya api itu panas, dan benda yang berat itu akan jatuh. Descartes menyatakan bagaimana jika kita mengalami mimpi yang sama berkali-kali, dan dari situ mendapatkan pengetahuan umum. Logika dan matematika, prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Ia menyatakan bagaimana jika suatu makhluk yang berkuasa memasuki ilusi pemikiran kita, dengan kata lain kita berada dalam matriks. Nah, dari keraguan-keraguan Descartes hendaknya mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi apa yang dipikirkan kita itu pasti ada. Contohnya saja, 2 tambah 2 itu sama dengan 3. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi, kayu lurus ketika kita memasukkan kayu luruh ke dalam air, maka akan tampak bengkok. Nah, tanpa bengkok itu kan kita harus melihat dari samping, dan itu tuh belum tentu benar. Tapi kalau dengan ilmu matematika, misalnya 2 tambah 2 itu pasti sama dengan 4, itu kan timbul dari pikiran kita. Maka hal itu dapat dikatakan pasti dan tanpa ada keraguan. Nah, sekian dari presentasi kita, dan di sini ada saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari presentasi mulai dari David Hume sampai René Descartes. Empirisme merupakan suatu doktrin filsafat yang menekankan pada peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Sebagai suatu doktrin, empirisme merupakan lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak dapat diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh dari bersumber dari panca indera manusia. Menurut Hume, semua pengetahuan dari pengalaman indera sebagai dasar. Hume juga melihat kualitas adanya akal, karena akal menunjukkan kepadanya hanya kesesuaian antara perbuatan tertentu dengan de facto, dan David Hume ini merupakan puncak dari empirisme. Sedangkan menurut René Descartes, dikenal sebagai ahli filsafat pertama yang namanya begitu besar, ia juga penemu biologi modern, ahli fisika dan matematikawan. Tokoh rasionalisme pada abad modern berpendapat bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan dan alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. René Descartes adalah pandangan tentang pengetahuan kepastian dan pandangan tentang hubungan antara pikiran dan tubuh telah memberi pengaruh besar selama 3 abad terakhir. Pemikiran tersebut membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa karena pendapatnya yang revolusioner bahwa semuanya tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang itu
berpikir. Jadi kalau menurut David Hume itu pemikiran itu dapat diperoleh dari indrawi, sedangkan menurut René Descartes itu suatu kenyataan itu diperoleh dari pikiran kita, bukan dari indera. Kalau indera itu masih dapat diragukan, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.